Kami akan menuju ke Surabaya terlebih dahulu, Fatma. Bagaimana perkembangan terkini di Jawa Timur, terutama Surabaya Raya dalam menekan penyebaran COVID-19? Baik Zakia dan juga pemirsa, memang hingga tanggal 8 Juni 2020 jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur ini terus meningkat dan yang tertinggi per kasus perhariannya di Indonesia ini mengingat ada pertambahan kasus hari ini yakni sebanyak 366 kasus baru. Jika kita melihat kembali jumlah kasus yang ada di Jawa Timur sejak instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kasus yakni pada sebelum dilakukan instruksi Presiden yakni pada tanggal 24 Juni konfirmasi positif ini sebanyak 10.282 dengan lonjakan kasus sebanyak 183 kasus. Nah, Presiden Joko Widodo datang kunker ke Surabaya untuk menyampaikan instruksi Presiden yakni pada tanggal 25 Juni. Pada tanggal tersebut jumlah konfirmasi positif yakni 10.532 kasus dengan lonjakan kasus dibandingkan tanggal 24 ini terdapat peningkatan lebih dari 2 kali lipat yakni sebanyak 333 kasus. Setelah Presiden Joko Widodo meninggalkan kota Surabaya pada tanggal 26 Juni, jumlah kasusnya malah meningkat tajam, yakni sebanyak 363 kasus dengan jumlah kasus tersebut Jatim menempati posisi tertinggi yakni jumlah kumulatif kasus nasional yang menyalip Provinsi DKI Jakarta. Lalu pada tanggal hari Sabtu pada tanggal 4 Juli, Jawa Timur juga mencatatkan dengan lonjakan kasus terbanyak sebanyak 441 kasus dengan kasus kumulatif menembus angka 13.400 lebih kasus. Dan memang hari ini jumlah kasus pun juga bertambah 366 dengan total tambahan ini menjadi 14.900 lebih kasus. Namun demikian jumlah kematian juga meningkat yakni lebih dari 1.100 kasus lebih dan juga kasus sembuh atau pasien sembuh ini juga meningkat. Dan menurut pakar epidemiologi UNER Dr. Windu Purnomo bahwa selama COVID ini ada dukungan dari tracing dan tracking sehingga kasus yang diperoleh ini juga tinggi. Namun memang yang menjadi catatan adalah lonjakan kasus yang signifikan ini masih terjadi, artinya ada permasalahan di hulu, yakni masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena menurut Dr. Windu sendiri, terutama di Surabaya sebagai penyumbang kasus terbesar sekaligus pusat epicentrum, bahwa masyarakat ini belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan menurut penelitian dari alumni kesehatan masyarakat UNER dan Persakmi Jawa Timur, pada 26 Juni lalu, tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini masih rendah, utamanya di pasar tradisional dan tempat makan. Seperti pasar sendiri untuk 50,6% tidak mengenakan masker, 74% tidak menjaga jarak di pasar tradisional. Sedangkan untuk di tempat makan, hasil penelitian diperoleh sebanyak 43% orang tidak bermasker, 65% tidak melakukan pemeriksaan suhu badan, dan 55% masyarakat tidak menjaga jarak. Selain itu menurut Dr. Windu juga bahwa attack rate saat ini di Surabaya merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Dan menurut data dari tanggal 5 Juli 2020, attack rate di Surabaya ini menembus angka 211 attack rate, 211 per 100.000 penduduk. Ini artinya 100.000 penduduk Surabaya ini beresiko terpapar COVID-19 sebanyak 211 orang. Dan ini memang 2 kali lipat dibandingkan dengan angka nasional, maksud kami 10 kali lipat dibandingkan dengan angka nasional, yakni yang hanya 23 attack rate, sedangkan Jawa Timur 34 attack rate per 100.000 penduduk. Dan namun demikian ketika kami berbincang dengan para ahli kesehatan masyarakat dan juga ahli epidemiologi UNER, bahwa selain pengawasan serta pengendalian pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19, pendisiplinan masyarakat ini masih belum diwujudkan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat. Maka dari itu Pemprov Jawa Timur maupun kepala-kepala daerah yang ada di Jawa Timur harusnya terus berkoordinasi untuk mendisiplinkan masyarakat, karena pakar epidemiologi UNER mencontohkan seperti di kota Surabaya dengan jumlah attack rate yang tinggi, Pemkot Surabaya belum mengeluarkan aturan perwali yang tegas dalam
dalam menegakkan aturan serta sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin. Menurutnya selain testing, tracking, dan treatment yang masif, pendisiplinan protokol kesehatan juga sangat penting dilakukan seperti sikap yang tegas dengan memasukkan unsur sanksi bagi setiap pelanggar protokol kesehatan di peraturan wali kota maupun bupati yang ada di Jawa Timur. Mengingat Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan bahwa deadline dari penekanan angka kasus COVID-19 di Jatim ini berakhir atau jatuh tempo pada esok hari. Zakia. Ya, Fatma, sesuai yang tadi Anda katakan, instruksi Presiden ini tinggal 1 hari lagi. Adakah upaya dari Pemda setempat untuk memenuhi instruksi dari Presiden ini? Dan juga apakah target ini optimis terpenuhi dari pihak pemerintah daerah setempat? Baik Zakia dan juga pemirsa, tadi kemarin kami sempat bertemu dengan Forkopimda Jawa Timur termasuk Gubernur Jawa Timur bahwa upaya apa yang paling masif dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk menekan angka persebaran kasus COVID-19 ini, bahwa saat ini Pemprov tengah berkoordinasi dan terus berjuang untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Namun tanggapan apakah Jawa Timur optimis untuk bisa menekan angka kasus COVID-19, dan Gubernur tidak menjawab secara gamblang. Namun demikian Gubernur Kofifa Indar Parawansa menjelaskan bahwa saat ini Pemprov sedang berkoordinasi dengan Pangdam, Kapolda, koordinasi dengan Babinsa dan Danramil Kapolsek untuk memetakan dan melakukan proteksi terhadap kasus-kasus yang muncul hingga di desa atau kelurahan masing-masing yang saat ini masih berjalan. Format penyekatan di beberapa wilayah Surabaya Raya, baik di Gresik, Sidoarjo, dan juga Surabaya, ini penyekatannya juga masih dilakukan. Pembagian masker juga telah dilakukan oleh Pemprov maupun Pemkot dan juga Pemkap di Jawa Timur. Kemudian Kofifa juga menjelaskan yang dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jatim dengan Pangko Gapwilhan 2, yakni meluncurkan One Gate Referral System atau sistem rujukan satu pintu yang baru diresmikan kemarin. Dan sistem ini diharapkan mampu menjadi sistem pengendalian virus corona atau COVID-19 di sisi hilir untuk khususnya dari segi sistem kuratif yang mereka atau bagi mereka yang terinfeksi COVID-19. Dengan pengaturan sistem rujukan yang baik dan terpetakan dengan baik, diharapkan percepatan penanganan COVID-19 ini bisa terus dilakukan. Sementara itu Pangko Gapwilhan 2 juga menanggapi bahwa ikhtiar yang dilakukan pemerintah provinsi termasuk kabupaten kota ini juga sedang berjalan. Proses ini terus berlanjut sehingga diharapkan bisa memperoleh hasil yang baik. Dan Zaki dan juga pemirsa, bahwa instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekan kasus ini bukan ditujukan untuk Provinsi Jawa Timur. Ini dalam arti bukan hanya untuk Gubernur Jawa Timur saja, tapi seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Timur termasuk masyarakatnya, yakni bergotong royong dalam menghentikan penyebaran virus dengan ikut menegakkan protokol kesehatan yang ada. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan Pangko Gapwilhan 2 Marsda TNI Imran Baidirus. Kami di sini akan mensupport semaksimal mungkin ya upaya-upayanya, termasuk upaya-upaya untuk mengintegrasikan rumah sakit tadi, itu adalah bagian dari itu. Jadi tetap kita akan berusaha semaksimal mungkin. Upaya-upaya itu kita laksanakan. Nanti kita lihat ya. Jadi kita tidak bisa memberikan garansi untuk itu, tetapi yang penting kita berbuat dulu saat ini. Demikian saja, kami kembalikan ke studio.